Oke, ya malam hari ini Kak Sabat akan sharing tadi ya Kak ya dengan tema God works in a miracles way, He works through music gitu ya Kak ya. Aduh, Oke, coba. sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, kita akan buka sama-sama dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih. Engkau terus memberikan kami kesempatan yang baik, hari yang baik, dan pada malam hari ini kami akan memulai acara malam kesaksian online. Kiranya Engkau memberkati pelayanan ini dan biarlah pelayanan ini Engkau terus gunakan untuk boleh bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan. Terima kasih yang masih terus setia mengikuti acara ini. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan kurang baik. Apapun kondisi mereka, Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Kami akan memulai acara pada malam hari ini. Berkati jalannya acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semua yang kami khawatirkan, keterbatasan kami, hanya dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih rekan-rekan buat feedbacknya ya, jelas-jelas gitu ya. Oke, semoga Kak Sahabat juga jelas gitu ya. Oke, ya Ya, Kak, boleh memperkenalkan ini. Nggak mungkin rekan-rekan yang di sini ini nggak semuanya pada tahu ini. Saya jujur oh, waktu kenal Kak Sahabat ini kok namanya kok Sahabat ya gitu ya. Kok jarang gitu. Bagi saya pribadi kayak gitu. Sahabat kan hari Sabat, hari Minggu gitu ya. Nah, silakan Kak. Monggo, monggo. siap, siap. Terima kasih Kak Ari. Ya, perkenalkan rekan-rekan, nama saya Sabat. Eh, saya muda dan posisinya sudah menikah dan punya dua anak. Saya kebetulan melayani di 2008 atau 2009, saya lupa. Sekitar itu Akhirnya, ya Kak ya. iya, mulai pelayanan waktu itu. Oke. Terus kemudian saya sempat pindah Jakarta 2012, 2015 ke Surabaya. Nah, kemudian kita dapat kesempatan melayani di begitu Kak. Kira-kira begitu. Oke, ya, 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 ya. Saya lihat rekan-rekan di sini ada yang juga ini ya, dilatih sama Kak Sabat ini kalau nggak salah ya. Ah, Yang pada bergabung ini pasti tipanya. Waduh, ini gurunya harus disupport ini ya. siap, Oh, siap. sorry. Ada masukan dari Pak Sinto ini ya. Banyak Oh, suara oh iya, bocor. ini karena nuansa Gregorian di gereja Oh gitu. Gregorian. Oke, Nah, gitu ya. Maksudnya bocor gimana ya? Gimana siap, rekan-rekan dari siap. yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin ada masukan lagi. Terima kasih buat masukannya ya. Suara bocor. Oke, 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 oke. Boleh dilanjut nih ya, Kak ya. Siap, siap. Oke, Eh, ya. Tadi Kak Sabat itu tadi dua bersaudara, terus sempat ke Jakarta, terus balik lagi di Surabaya ya, Kak ya. betul, betul. Oke, oke. Nah, kira-kira apa yang mau di-sharingkan ini, Kak? Terkait tadi Oh, tema. Nah, ada apa ini ya. melalui musik ini ya? Tuhan bekerja melalui musik gitu. Setelah saya melihat tema-tema dari Kak Hari, wah, ini kan berat banget nih ini ya. Saya coba cari sesuatu yang eh, sekiranya boleh relate dengan Oke, silakan. saya begitu. Ya, saya minta izin waktunya ya Kak untuk bisa sharingkan ya. Boleh, boleh. Iya, sebelumnya Ya, rekan-rekan mohon maaf ini ya. Makasih buat Pak Sinto ya. Sorry, ini memang ternyata yang bocor dari tempat saya ini. Mohon maaf juga gitu ya. Dari 4 hari bocor masjid. Iya, memang ada suara masjid. Mungkin Kak Sahabat juga mendengarkan ya.
memang suara corongnya terlalu keras, tapi kita nggak boleh kalah keras ini ya. Kita juga harus sharingkan berkat Tuhan. Silakan Kak Sahabat, jangan mau kalah. Makasih buat Eh, masukannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Ari. Ini saya sebelumnya nggak aktifkan Instagram. Kalau bukan karena Kak Ari ini nggak bakal aktif lagi nih Wah, Instagram. oke oke. Sudah orang bikin lama tapi baru baru ini aja yang baru diaktifkan. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba berikan juga melalui unsur di kehidupan. Nah, coba mereka itu menjadi secuplik tidak Ya, pribadi sekiranya boleh membantu rekan-rekan sekalian untuk mengenal uh, sudut pandang saya tentang Kristus dari saya, apa yang saya alami. oke. Kalau terkait dengan musik ini, aduh, saya sebelumnya siapa siapa kan? Saya tidak pernah belajar musik dari kecil Oh gitu itu, ya. nggak pernah dapat background belajar piano atau apa. Iya, tidak pernah sama sekali. Jadi Nggak pernah. siapa sih? Bisa, aduh, saya sebetulnya ya karena anugerah aja saya boleh diberi kesempatan seperti ini. Ya, saya pada mulanya nggak menyangka sih Kak Ari bisa menyukai Hmm. musik. Dari tradisi keluarga sendiri, ada sesuatu yang bisa bukan sebuah iklim yang suportif untuk buat saya terjun di hikmah atau menyukai Oh iya 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 iya. apa itu uh, saya lama ketika ya biasa yang pastinya kalau itu ya dan itu kalau gereja itu ya itu sama-sama aja ya, gitu aja sih lalu berjalan SMP SMA juga ada sesuatu yang bisa membuat saya Hmm. saya harus belajar musik ini belum ada sesuatu yang kira-kira mendobrak gitu ya. Cuman waktu dulu Ah, waktu memang apa ya di di dibully maksudnya diberi kesempatan sama mama untuk pilih salah satu untuk bisa les gitu karena waktu itu karena saya sebelumnya SMP negeri swasta kemudian masuk ke negeri dan masuk ke negeri waktu itu ada loans budget yang dipakai untuk bisa mengeksplor diri kira-kira les gitu loh kan hmm. dan waktu itu saya memilih gitar gitar Oh. apa ya karena terus terang itu instrumen paling murah waktu itu yang bisa affordable saya beli gitu instrumennya kalau beli keyboard atau piano terus terang nih Harganya ya antara Kak ya. Iya. wah, budgetnya nggak masuk ini kan akhirnya saya coba les gitar waktu itu saya dapat saya propose itu Pak Hari propose Apakah? untuk beasiswa kepada pemerintah Oh dan itu iya. dapat dapat ya lumayan lah beasiswa waktu itu saya langsung pergi ke Gramedia waktu itu di Basuki Rahmat Oh itu iya iya saya iya. beli gitar mereknya Allegro waktu itu harganya 100.000 hari Oh iya iya iya. jadi uh, Eh, halo Kak Sahabat. Sorry. Tadi rada terputus kalau ke saya nggak salah ya. iya Agak gak apa-apa loading. Loading. Hari Oke oke oke. Silakan lanjut saya gitu Kak. Tadi tadi sampai gitar Allegro tadi 100.000 itu Kak.
Jadi memutuskan untuk serius, akhirnya masuk les di Melodia deket Ngagel sini di Jalan Oh iya Ngagel. iya iya. Tahu tahu Nah, saya. waktu itu karena satu SMA, saya belum boleh naik kendaraan. Kayak boleh punya, Hmm. belum boleh punya SIM dan lain-lain. Akhirnya saya naik angkot. Dari sekolah Angkot. saya di SMA 2 Negeri 2, saya naik Mm-mm. bemo ke arah Beratang. Nah, mungkin karena kecapean itu. Ini hari pertama les itu saya masih ingat banget. Pertama kali les, eh, karena kecapean, ketiduran Kak Hari. Dan akhirnya sudah Oh, sampai Beratang. Loh, ini kok di loh, Beratang ya? kelewatan, kelewatan berarti Ini kak ya. kembali lagi ke Melodia. Waktu itu saya masih ingat guru lesnya adalah Bu Ida Sianipar. Bu Ida Sianipar, saya dengan tergopoh, aduh Bu, saya minta maaf, saya kelewatan itu hanya saya ketiduran dari sekolah tadi. Ya udah, nggak apa-apa, minggu Mm-mm. depan saja di anukan di pertemuannya baru dimulai, kira-kira begitu. Singkat cerita, saya cuma berjalan 1 tahun karena waktu itu kelas 2 SMA itu sudah mulai persiapan untuk penjurusan. Jadi masuk antara IPA, IPS atau bahasa. Waktu zaman saya kira-kira masih Mm-mm. penjurusannya seperti itu. Dan saya akhirnya memutuskan untuk ya musik 1 tahun lah di Melodia. Ya sudah, singkat cerita tahun kedua ndak saya lanjutkan. Cuman uh, waktu SMA sering diajak ngeband sama teman-teman. Nah, situasinya ini berubah waktu masuk ke kuliah. Kuliah Mm. ini karir kayaknya putar-putar. Tapi kalau saya lanjut, oh, oke, baiklah. Oh, enggak. Mm-mm. Oke, siap. Jadi waktu aku masuk kuliah, jadi waktu SMA nggak ada background, cuman background 1 tahun les gitar aja Kak Hari, nggak cukup, it's Gitar. not good enough Oh, untuk bisa memainkan sebuah lagu dengan ya baca not balok, oke, eh. bisa, cuman untuk Oh, memainkan dengan eh, apa ya, yang rumit-rumit gitu masih belum bisa, terus terang. oke. Lalu kemudian masuk kuliah. Nah, waktu kuliah ini saya apply eh, di UKP dan masuk dengan Mm-mm. apa? Dengan biaya 50%, dapat 50% Mm. masuk. Iya. Seperti itu, saya otomatis, wah ini Jumawa. Jumawanya itu sombong lah Kak Ari. Udah, Iya, iya, iya. saya pilih pilih arsitek ITS. Lalu apa ya saya lupa. Oke. Saya sebenarnya nggak boleh keluar kota, tapi saya nyolong-nyolong satu masuk ITB, tapi saya lupa jurusannya apa. Oh, Terus gitu, gitu. Iya, iya. satu lagi itu kalau nggak salah teknik lingkungan atau apa ya. At the end, Oh, nggak, karena saya memang nggak niat SMPTN waktu itu ya, akhirnya nggak keterima semuanya, nggak lolos. Pada akhirnya mm-mm. masuk peta di tempat yang apa ya, waktu itu saya masuk di teknik industri 2001. Nah, di situ ada ekstrakurikuler UKM lah istilahnya. Nah, saya Iya. coba masuk yang sekiranya itu tidak apa ya, tidak tidak capek, sebenarnya capek juga sih. Maksudnya sih tinggal tinggal bondo datang istilahnya gitu loh Kak Ari. Jadi Oh, iya, iya, bondo iya, iya. apain, dipecel diapain udah terserah deh, mau diajarin apa terserah deh, siap gitu. Mm. Jadi Mm-mm. itu masuknya di Petra dan pilih paduan suara karena Oh, kuotanya besar dan kemungkinan kemungkinan diterimanya itu lebih besar peluangnya. oke. Akhirnya uh, ikut paduan suara selama 1 tahun, dan tahun 2002, 1 tahun setelahnya saya Mm. coba untuk Mm. ikut kompetisi. Waktu itu audisinya lumayan lumayan bersaing.
untuk mendapatkan posisi di Oh. paduan suara itu. Nah, Mm. karena apa, wah, sudahlah nekat-nekatan Mm. apply untuk bisa ikut tim. Waktu itu saya kepilih. Waktu itu ada dua kompetisi yang harus saya ikuti, yaitu Pesparawi, itu eh, pesta paduan suara gerejawi, tapi versi yang mahasiswa di Kupang Oh. 2002. Lalu pada tahun yang sama ada kompetisi di ITB di Bandung. Nah, Oh. Mm. dengan posisi yang apa, tanpa bekal yang cukup, otomatis Mm. saya merasa kurang 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 kompetitif. Karena itu Mm. modal saya cuma semangat, terus terang modalnya cuma semangat belajar. Dan Mm. apa istilahnya, kalau seorang pilot itu diukur dari jam terbangnya. Nah, karena saya nggak ada background sama sekali, wah, nggak Iya. bisa ini, saya ketinggalan ini. Saya belajar ini dari nol. Dan uh, kebetulan banyak yang bisa bantu saya. Salah satunya yang bisa mementori saya itu Kak David, Pak David Aden. Nah, waktu itu Oh, iya, iya. juga di sana. Dan karena kita tergabung di tim yang sama, saya coba belajar mengikuti ritme apa yang harus dipelajari. Dan ya, istilahnya tiap hari tiada tiada hari tanpa belajar, Kak Hari. Pada Mm. akhirnya itu Mm. istilahnya kuliah di Petra, jurusannya itu jurusan paduan suara. Kalau UKM-nya itu UKM teknik industri, kalau saya guyonannya gitu, karena lebih Oh, lebih serius di paduan suara. waduh, justru Dan kebalik Kak ya. iya, 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 jadi itu ini yang tidak boleh dicontoh sebenarnya. Mohon maaf rekan-rekan, ini contoh yang buruk sebenarnya. Cuman karena modal semangat itu, dan akhirnya bisa bisa masuk tim tim dua kompetisi waktu itu. Dan memang harus berjuang, karena kompetisi ini levelnya sudah nasional. Dan banyak perguruan yang memang benar-benar bagus-bagus, dan sudah tersohor namanya dan terkenal di Iya, iya. paduan suara. Jadi Mm. ya, memang harus belajar, Kak Ari. Waktu itu Iya, iya, iya. terus terang, pelajaran kuliah pun akhirnya mulai apa ya, jumawa istilahnya, jumawa lagi. Saya Iya, iya. jatuhnya itu selalu di jumawa. Jadi ada UTS atau ujian tengah Mm. semester nanti, dan Ah. UAS. Ya, baru belajar ya, sehari saya pernah belajar mencoba itu. Eh, Walaupun dapat beasiswa, at the end of the day, eh, IPK saya nggak ngangkat. Waktu itu IPK pertama saya masih ingat, dua, kita dua. Dan Oh. ketika itu 0,5, dan itu menurut saya, waduh, jelek banget. Istilahnya sudah apa? Sudah kurang berjuang lah istilahnya. Dan Mm. uh, karena lebih serius di paduan suara itu tadi. Tapi Mm. pada pada akhirnya memang di paduan suara ini, di waktu tahun pertama itu, Mm. eh, saya merasakan sebuah apa ya, sebuah euforia, Kak Hari. Euforia itu semacam, enak juga ya. Jadi pertama kali belajar, dan karena serius dan getol, Mm. akhirnya waktu Parawi di Kupang itu dapat dapat juara, dapat nomor, dapat Oh, iya, iya. dapat juara dua untuk kategori, juara kategori kontemporer, dan juara satu untuk kategori klasik. Dan Mm. kategori tradisional nggak dapat sama sekali. Tapi karena dapat tiga besar di dua kategori, nggak jadi juara umum. Karena juara umumnya dapat tiga kategori ini dapat juara. Tapi karena Mm. dapat juara itu tadi, Ari, IP yang 2, Iya, something itu yang seharusnya iya, terminate iya, iya, iya. di Ah. siswanya, dapat lagi.
nggak nyangka Oh, dapat gitu lagi. ya. Jadi akhirnya ya di extend Berat. diperpanjang dapat beasiswa 1 tahun lagi. Ya lumayan lah dapat kompetisi. Bisa Hmm. menolong untuk bisa apa bisa survive di studi. Tapi itu membuat motivasi untuk bisa menyelesaikan studinya. Harapannya seperti Hmm. itu. Tapi Iya, iya. pada akhirnya ternyata uh, uh, malah kecantol di paduan suara. Akhirnya Oh, iya. Mm-mm. waktu yang ekstra dan terus Nah, terang saya merasa wah di sini kayaknya tempat saya untuk hmm. belajar bisa belajar cepat dan bisa karena kemurahan Tuhan saja sih sebenarnya dan langsung bisa dapat dapat juara. Sebelumnya ikut kompetisi Belum pernah. band, kompetisi paduan suara mungkin pernah tapi ya nggak serius juga sih, nggak gagal juga. Dan waktu SMA saya ingat saya ikut waktu itu saya les bahasa Inggris di waktu itu Mm-mm. IELTS namanya terus Mm-mm. kemudian berganti menjadi KELP. Nah, di situ waktu Mm-mm. itu teman yang suka paduan suara mulai bentuk bentuk tim untuk kompetisi di Hotel Majapahit. Dan waktu itu kalah dan pemenangnya ternyata Petra waktu itu. Wah, saya penasaran ternyata Oh. Petra memotivasi juga untuk bisa gabung di paduan suara Petra. Tahun Mm-mm. kedua ya masih masih serius belajar di paduan suara dan tahun ketiga ini mulai mulai banyak aktivitas di paduan suara Kak Hari. Jadi mulai banyak Mm. mission trip, mulai banyak bukan mission ya semacam mission trip gitu. Jadi ada tradisi di Petra itu dulu kalau eh, lagi lagi keluar kota istilahnya begitu ya. Kita itu Ya. dibagi menjadi tim dua orang istilahnya dua orang untuk Mm. mengajar gereja-gereja setempat gitu dan Oh. uh, membantu di dalam hal paduan suaranya. Jadi waktu Mm. itu ada sebuah misi yang baik untuk bisa menolong gereja-gereja untuk bisa bertumbuh di paduan suara. Akhirnya waktu beberapa kali misi trip bisa bisa melayani juga di gereja-gereja lokal waktu itu. Dan ada banyak Mm. pengalaman menarik sih Kak Ari, karena terus terang uh, kualitas paduan suara terlebih yang di luar pulau ya Kak Ari, ada yang terjamah, Iya. ada yang belum terjamah juga. Jadi memang kita mengajarkan sesuatu yang basic yang sekiranya bisa menjadi inspirasi jemaat lokal untuk bisa menyanyi paduan suara. Mau divisi suara, mau membentuk suara dengan head voice, kira-kira seperti itu materi dasarnya. Dan Oke. akhirnya kecantol di situ Kak Ari. Nah, saya ini salah Hmm. satu yang ngoyot istilahnya. Jadi 3 edisi paduan Pesparawi saya ikut. Jadi Kupang, Mm-mm. lalu Manado, Jayapura. Saya lupa Jayapura dulu kayaknya. Jayapura dan Manado. Jadi Oh. 3 edisi paduan suara yang levelnya nasional itu saya sempat ikuti. Nah, selain itu saya ikut paduan suara gereja Kak Ari. Saya mewakili Jatim Oh. Di Makassar dan Oh. di di Medan. Di Makassar ini waktu itu konduktornya Pak Richard Samuel Awi dan saya terus terang waktu itu uh, jumawa sekali. Kelemahan saya terus terang jumawa. Pak Richard ini pelatih yang bagus dan saya ini adalah penyanyi yang jumawa. Waktu itu waktu harusnya latihan, saya datangnya Mm. ngepres-ngepres, lambat. Wah, pokoknya kacau deh Gary. Maksudnya Mm. lelet. Jadi latihan jam 7, saya datang jam setengah 8 atau jam 8. Kena Ah. marah. Dan jadi Kenapa? bulan-bulanan yang di Makassar itu, wah, saya bener-bener jadi bulan-bulanan.
nggak jadi berkat lah istilahnya, karena jadi batu sandungan ya iya gitu. Dan waktu itu dapatnya ya Tuhan masih masih apa ya, masih baik dapat harapan, tapi itu pun membuat membuat saya itu aduh, saya kok berdosa sekali ya apa istilahnya menjadi batu sandungan buat tim ini. Akhirnya redemptionnya itu waktu di di Medan, di Medan ikut Hmm. paduan sama dengan konduktor yang sama masih Pak Richard. Hmm. Di situ saya dibentuk, ndak mau seperti dulu lagi, ndak mau seperti yang di Makassar, di mana saya yang paling mungkin yang paling sering kena marah, dan kena marah itu ndak enak sama sekali. Dan di Medan itu kami beruntung juga karena anugerah Tuhan akhirnya dapat dapat nomor 2 paduan suara dewasa. Hmm. Itu jadi istilahnya sudah, karena sudah redemption, saya berikutnya enggak ikut lagi. Saya coba fokus ke studi saya yang berantakan, Kak Hari. Oh iya iya iya. Berantakan studinya. Aduh, memang apa ya? Karena terlalu sering ikut paduan suara dan keluar kota, akhirnya di tahun 2004 saya memutuskan untuk sebenarnya itu iya ya, akhirnya mau mau pindah. 2003, 2004 itu saya galau. 2003 itu sudah galau. Aduh, saya Hmm. kok di teknik industri ini nggak pernah belajar. IP-nya sudah 1 koma. Aduh, ini jadi trademark yang buruk. Dan ini ternyata itu IP 1 itu terbawa jadi record yang buruk buat apa akademis saya. Jadi ya sudahlah, karena ini sudah berjuang setengah mati dan nggak bisa ngangkat, ya udah pindah akhirnya. Pindah, ada beberapa mata Hmm. kuliah bisa dikonversikan karena karena sama-sama di Petra, dan beberapa mata kuliah umum masih bisa dikonversikan. Akhirnya saya pindah ke ekonomi. Ekonomi itu alasannya ya karena ya se, itu saya sepenangkap saya jauh lebih mudah daripada teknik yang sebelumnya Industri. saya ya teknik industri. Iya. Betul, betul. Karena di teknik saya dapat kalkulus 1, kalkulus 2. Aduh, Wah itu. dapatnya C, D, oh belum belum, dapatnya E. Akhirnya diulang dapat D. Aduh, kok gak berkembang berkembang ya. Gak belajar sih kan. Itu sangat tidak patut menjadi contoh sebenarnya. Di ekonomi saya coba untuk memperbaiki diri. Saya Hmm. tahu sisi saya ndak jadi berkat kalau kalau posisinya seperti ini. Jadi semester pertama saya coba untuk berbenah diri, dan akhirnya Hmm. IP-nya masih bagus, masih bisa mengejar Hmm. di atas 3. Tapi seiring dengan Oh perjalanan iya. ya memang paduan suara ini menarik Kak Ari. Jadi akhir akhirnya ya akhirnya mulai turun lagi. Akhirnya apa ya? Karena banyak kegiatan, ya akhirnya turun lagi. Jujur waktu itu waktu kuliah di ekonomi, saya kembali lagi penyakit saya meremehkan karena merasa aduh matematikanya ini jauh lebih gampang daripada matematika teknik. Istilahnya Hmm. itu kalau bahasa sombong saya waktu itu ya, maafkan saya Kak Hari ini Iya. saya sombong. Iya. Waktu itu eh, sudah deh, tutup mata aja nggak usah belajar. Dan Iya iya. dan memang terbukti waktu itu matematika saya eh, membuat saya jumawa dan akhirnya dapat A. Tapi ya itu memang contoh yang buruk. Saya nggak boleh menggampangkan lagi. Hmm. Memang dapat A, cuman apa ya, secara secara semangat, secara psikologi itu nggak baik Hmm. sama sekali. Nggak baik sama sekali. Nggak bagus Oh. untuk eh, pertumbuhan diri saya terutama. Ah. Dan karena jatuh di jumawa lagi, eh akhirnya ya IP-nya kembali lagi 2 something. Saya Oh.
eh, karena banyak kegiatan, akhirnya saya baru bisa menyelesaikan S1 saya Kak Hari di tahun Iya. 2010 kalau nggak salah. Ih, lama sekali. Oh. Ini Ah, dan ini jadi contoh yang buruk, terus terang jadi contoh yang buruk. Ini apa secara akademis itu nilai apa maksudnya track record saya itu CV saya itu sudah tercoret, sudah tercoret di apa ya jadi pertanyaan kalau diwawancara itu kenapa lama sekali ini. kenapa ini? Iya. Jadi, waktu itu terakhir itu memang tinggal skripsi sih Kak Hari. Cuman karena apa? Karena ya nanti aja lah skripsi. Akhirnya ya udah cari kerja dulu lah, cari kerja dulu yang tidak beda jauh dengan apa yang di dunia digeluti waktu mahasiswa itu. Jadi ngajar-ngajar, ada kerjaan formal dan kerjaan informal. Informalnya juga Rumah. ngajar-ngajar di gereja itu Hmm. salah satu informalnya. Iya, Ada iya. satu kerjaan formal yang memang harus datang secara administratif gitu kak. Ngantor Terus gitu. Iya, Kak. betul betul. Terus dari situ kan udah mulai nyaman ya karena bisa menghasilkan uang sendiri. Aduh, ini mulai anu lagi. Wah, sudah mulai arah-arasan lah istilahnya. Jadi Hmm, hmm. 2010 itu akhirnya ya sudahlah dengan 2009 lebih tepatnya sudah 2009 ini harus diselesaikan karena sudah tinggal skripsi dan saya berharap waktu itu skripsinya dapat A karena dengan dapat A IPK saya bisa 3. Kalau IPK 3 itu setidaknya bisa menolong menolong saya untuk bisa apa ya misalnya kalau kalau misalnya pasti bisa dibanggakan lah dengan IPK Hmm, 3 itu. hmm. Ternyata saya dapat B, aduh, tidak dapat B itu IPK saya Hmm. jadinya 2,96 dan itu enggak Iya. untuk bisa dibanggakan. Dia dengan pengalaman masa lalu seperti itu yang terus terang yang paling banyak ya memang di musik. Di musik ini saya banyak belajar di paduan suara Petra dan lewat Hmm. mission trip dan lain-lain bisa bisa membentuk karakter saya istilahnya kayak gitu. Ya di tengah jatuh bangunnya saya masih sombong dan lain-lain itu ya cara manusia saya memang Hmm. saya manusia biasa dan nggak luput dari seperti itu. Ada satu yang berkesan Kak Ah, Hari waktu itu wah. di Singapura. Di Singapura Hmm. itu kami ada kesempatan untuk melayani di sebuah seperti semacam panti panti khusus untuk orang-orang tunanetra. Jadi di Oh. banyak orang tunanetra yang kami layani di situ. Kami waktu itu I have no idea apa yang terjadi di sana. Istilahnya bayangan saya seperti orang-orang panti panti asuhan pada umumnya di Indonesia ya. Iya. Kira-kira kalau sama anak-anak kita bisa main-main, bisa bernyanyi Hmm. bersama. Kalau sama bapak ibu yang sudah senior, sudah lansia, kita mungkin bisa menyanyi bersama atau yang Hmm. lain-lain sebagainya. Waktu itu konsepnya cuman sharing, nyanyi, sharing, nyanyi. Ya kira-kira seperti itu Ah. aja. Waktu itu kami datang dengan sebuah apa ekspektasi yang wah ini karena Hmm. mohon maaf ya karena kita tidak bisa Iya. dilihat. Maksudnya yang kami datangi adalah orang buta, jadi kami pakai baju ya tidak rapi pun tidak dilihat gitu kan. Yang penting Ya, kan jadi. Hmm. Hmm. yang penting bisa jadi sesuatu yang baik untuk bisa disampaikan lewat puji-pujian dan ternyata waktu itu justru bukan bukan saya pribadi yang merasakan bukan saya pribadi yang melayani mereka tapi terus terang justru Hmm. pribadi yang dilayani Kak Hari karena dengan sikap Oh. seperti itu tidak menunjukkan sebuah sesuatu yang excellence yang bisa ditunjukkan untuk bisa Hmm. menjadi apa ya persembahan yang harum bagi Tuhan lah istilahnya Hmm. ya. Jadi memang memang waktu kami melihat ya kami juga merasakan, waduh seperti ini ya ternyata
tidak bisa melihat itu susah sekali memang. Dalam benak saya sih memang ketika kita melayani tunanetra, Hmm. memang secara indera penglihatan tidak 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 sempurna begitu ya. Tetapi mereka memiliki indera yang sangat kuat, misalnya pendengaran Telinga. atau hati juga bisa bisa merasakan sesuatu dari situ, atau dengan raba tangan bisa Hmm. bisa tahu ini apa kira-kira. Hmm. Dan melihat seperti itu, aduh, nggak tahan Gari, air mata itu nggak tahan untuk bisa, aduh, jatuh gitu. Dan apa Ah. ya, uh, memang untuk menyanyi dengan kualitas yang prima dibutuhkan apa ya, dibutuhkan latihan. Tapi terkait Ya. dengan hati, justru waktu itu saya kena Gari, hati saya. Hmm. Hmm. Dan sikap saya terus terang bukan bukan sikap yang melayani yang baik, karena waktu itu masih masih aroma aroma Pesparawi yang di Makassar itu yang saya serampangan. dan Iya. dan aduh, justru dari saat itu saya dalam hati saya tuh, aduh Tuhan ampuni saya ya, karena Hmm. mungkin barangan begitu. Sebenarnya ini kesempatan yang baik untuk saya bisa berubah begitu menjadi lebih baik. Dan saya berdoa, Tuhan, sekiranya cuman detik situ saja, saya cuman uh, waktu itu saya mau berubah untuk bisa bisa Tuhan pakai menjadi instrumen Tuhan. Dan waktu itu memang di paduan suara tuh kami sudah di apa ya, dimotivasi bahwa uh, salah satu instrumen terbaik yang pernah Hmm. ada adalah suara manusia. Bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan itu sendiri yang menciptakan. Kalau istilahnya piano gitu ya, mungkin kita bisa melihat Steinway and Sons itu memang kualitasnya bagus Hmm. sekali Kak Ari. Kalau gitar ya Hmm. mungkin oke, ya masih bisa memiliki tune yang bagus. Mobil mungkin Mercy. Nah, kalau manusia ini penciptanya sama Tuhan. Jadi kita dimotivasi uh, untuk menggunakan talenta suara ini, instrumen yang sederhana ini untuk bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, Hmm. istilahnya seperti itu dari. Dan uh, ya akhirnya bisa bisa istilahnya doktrin itu tertancap Terancam. dari iya, iya, itu benar-benar tertancap dari pikiran untuk bisa melakukan yang Hmm. terbaik, dan apa ya, dan mengusahakan yang terbaik dari talenta yang sudah Tuhan berikan gitu. Dan puji Tuhan saat itu 2006 2000 ya, mulai mulai giat untuk melayani Tuhan juga, mulai didorong untuk melayani pelayanan. Dan akhirnya salah satu yang saya layani di Ngagel waktu itu, Pak David juga yang memberi kesempatan Ya. untuk mengajar di apa, di remaja ya Kak Arya waktu itu ya. Namanya waktu itu Eldo kasih nama ke apa sih namanya, saya lupa, paduan suara remaja ya. Hmm. 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 Nah di situ, tapi kemudian karena saya lulus, dan dan puji Tuhan Kak Ari, waktu itu saya ngelamar pekerjaan di beberapa tempat sih memang. Hmm. Saya salah satu yang tertarik sama saya adalah eh, Sampurna. Saya kaget Kak Ari. Sampurna ini tertarik Oh. sama saya. Waktu itu, walaupun waktu itu saya di jadwal untuk wawancara di Sangrila, cuman saya ya waktu itu nggak serius juga sih waktu itu, karena mungkin pertama karena perusahaan rokok ya, Iya. dalam pergumulan saya ini, aduh, saya kayaknya nggak cocok di sini. Kira-kira seperti itu Kak Ari. Hmm. Pada akhirnya saya memilih untuk bekerja di Jakarta
Di Jakarta ini Hmm. kepuji Tuhan juga dapat dapat dengan IP segitu kali, dengan durasi yang lama. Tuhan itu begitu baik. Akhirnya saya dapat di Jakarta ya, di sebuah perusahaan batu bara waktu itu. Waktu itu batu bara lagi booming. Boom. Oh. Ya banyak belajar lah di situ. Tapi karena memang apa situasi memang harus pindah ke Jakarta, akhirnya saya mulai uh, undur dari paduan suara. Saya malah bergabung di paduan suara, jadi simpatisan di GKI Kebayoran Baru. Waktu itu jadi Hmm. anak Jaktol saya Kak Ji. Karena lokasinya di daerah sana. Nggak beberapa lama, akhirnya pulang juga saya mencoba untuk survive melayani, ya walaupun dengan melayani di paduan suara saja sudah cukup. Saya mencoba survive di studi saya Kak Hari. Saya mencoba untuk daftar di, eh, ada dua universitas rujukan saya waktu itu untuk tiba-tiba pengen studi lanjut aja. Hmm. Satu adalah Prasetya Mulia, sekolahnya Ahok. Waktu itu Hmm. keren-kerennya itu, karena Hmm. saya lihat sih, wih, sekolah di Prasetya Mulia, coba saya 2 kali coba dan gagal. Gagal. gagal gagal Hmm. Aduh, malu-maluin deh. Aduh, ya mungkin karena sudah kecapean atau sudah memang otaknya nggak sampai mungkin ya. Terus akhirnya gagal. Saya coba ada satu lagi, UGM itu buka kelas 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 Jakarta, kalau istilahnya kelas Jakarta. Cuman karena belum sempat ke UGM-nya, saya sudah sudah balik ke Surabaya. Balik ke Surabaya itu antara ya dan tidak sebenarnya, karena situasi batu bara waktu itu, ekspor raw material sudah mulai dibatasi, dan perusahaan nggak bisa survive kalau nggak bisa ekspor. Oh. Pada akhirnya ya sudah deh, saya pindah aja, pindah ke Surabaya, ke tempat uh, Hmm. yang menurut saya terasa apa ya, sebagai rumah, bener-bener homey, karena Hmm. nggak macet, macet nggak seberapa. Kalau sekarang ya macet, tapi kalau 2016 mungkin nggak seberapa. 2015 Hmm. akhirnya saya coba dengan sisa-sisa semangat yang ada, mencoba untuk apa ya, untuk untuk masih ada semangat untuk belajar, karena salah satu yang bisa menekan kesombongan saya itu Kak Ari adalah belajar. Jadi saya harus banyak Hmm. belajar supaya apa, ndak sombong. Kalau saya sudah sombong, aduh, menjengkelkan sama sekali. Jadi seorang yang Hmm. apa ya, tahu dan lain-lain, aduh, dari amit-amit. Jadi ketika saya belajar, saya bisa, oh iya ya, ketemu orang-orang yang lebih pinter gitu, rasanya, wih, saya bukan siapa-siapa memang. Dan akhirnya kembali lagi ke pelayanan sebelumnya. Hmm. Di di pelayanan paduan suara ini memang saya banyak dibangun Kak Ari, dari Hmm. lagu-lagu yang dinyanyikan, dari Hmm. memang kalau dulu tahun sebelum saya ke Jakarta, saya biasanya ambil lagu yang sekenanya, yang sekiranya gampang dan sekiranya bisa dinyanyikan. Kalau setelah saya pulang, saya mencoba untuk melakukan apa ya, semacam ya dikorek-korek lah lagunya supaya bisa Hmm. sesuai dengan tema paling. Karena kalau itu sesuai dengan tema, itu akan menolong kita untuk bisa bisa merasakan apa ya, oh iya ya, lagu yang dibawakan di ibadah seperti ini, yang difirmankan seperti ini, wah ini Nyambung. bener-bener kira-kira nyambung ya, kira-kira seperti itu. Hmm. Rasanya itu bener-bener beda gitu loh. Jadi Hmm. saya mulai belajar untuk bisa bisa mengulik-ulik lagu sendiri ya, berbekal dari pelajaran waktu ikut lomba. Yang saya rindukan dari lomba adalah semangat saya untuk belajar Kak Hari. Jadi saya bisa Hmm. itu bisa
bisa sampai dapatnya banyak, dapat mulai dari uh, background pengarang lagu, lalu dari riwayat zaman lagu waktu itu, jadi boomingnya lagu itu waktu itu Iya. kira-kira modelnya seperti apa, lalu kemudian ada unsur teologisnya Kak Hari. Jadi Hmm. salah satu yang bisa saya kasih contoh itu lagu lomba Pesparawi, judulnya pakai bahasa Latin ini ya, Christus Iya. Factus Est. Itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira Kristus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena Hmm. itu Tuhan mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama. Wih, itu rasanya dari apa? Dari kata-katanya gitu aja sudah. Aduh, ini dalam banget ini. Dan beneran menyanyikannya juga, aduh, setengah mati. Boleh di rekan-rekan mungkin kalau tertarik dengan lagu lagu zaman karena ini Bruckner. Bruckner ini adalah zaman romantik. Zaman romantik ini istilahnya seperti istilahnya kok kayak Korea-Korea kayak gitu ya. Istilahnya bisa bisa Ah. menyentuh hati kita. Kalau zaman sekarang itu seperti mungkin mungkin seperti di Korea-Korea gitu karena kerasnya itu bisa sampai fortissimo, kalau yang lembutnya bisa sampai triple P, pianissimo. Dan mengulik lagunya itu bener-bener apa ya? Bener-bener kita menceritakan Kristus yang Hmm. taat sampai mati dan bahkan mati di kayu salib itu sampai aduh nyanyinya bener-bener apa ya, kita dapat lah, saya dapat pengalaman berharga dari mengulik lagunya itu. Lalu sebenarnya banyak juga komposer-komposer yang sebenarnya di balik uh, tulisan lagunya itu apa yang dikompos itu Iya. ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya boleh contoh yang simpel aja, mungkin banyak tahu Fanny Crosby. Fanny Crosby Iya. ini ya buta sejak sejak 6 tahun, tapi dengan Mm-mm. kebutanya itu bisa bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupannya dan dia bisa menceritakan lewat lagu-lagunya yang fenomenal dan dipakai di Kidung Jemaat juga ada yang dipakai di Kidung Jemaat. Salah satu yang berkesan itu ini kali kalau saya pribadi itu Iya. judulnya adalah Blessed Assurance. Jadi Blessed Assurance, Jesus is mine. Mm. Oh, what a foretaste Mm-mm. of glory divine. Ya, kira-kira situ. Jadi Mm-mm. eh, Mm-mm. jaminan pasti karena Kristus sudah jadi milik kita dan kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan dari Kristus itu. Wah, ini dalam banget Kak Ari karena dirasakan oleh orang yang bisa merasakan apa nggak bisa melihat dunia tapi dia bisa Betul. merasakan Kristus itu. Wih, merinding banget, ini dalam banget memang. Bukan bukan sembarang sembarang lagu yang ya ada arti teologis yang dalam sekali. Iya. Dan ini sebenarnya banyak banyak dipakai oleh himne dan pada Mm. akhirnya memang saya melihat, ih Tuhan pakai ya untuk bisa bisa menjamah hati. Biasanya itu orang yang suka lagu eh, biasanya orang yang keras kepala, betul nggak ya Hari? Enggak ya? Masa gitu ya? Aduh, atau Saya kurang tahu, kata. orang yang saya aja. Jadi orang yang keras kepala itu. Jadi dia itu bisa dilembutkan dengan musik, Dengan lagu. Oh. tentunya dengan liriknya. Aduh, ini kok relate banget Ah. ya sama situasiku sekarang. Misalnya kayak gitu, Oh. Ari. Atau atau tiba-tiba, waduh, bener lewat lagu ini misalnya kita diingatkan untuk apa ya? Oh, kita ini berdosa banget. Misalnya Mm. sin Jesus paid it all to him I owe. Ya, sin had left the crimson stain tuh, walaupun dosa kita merah seperti kirmizi, he Mm. was it like a snow. Nah, ini kan ada Ah. istilahnya Mm-mm. ayat di Alkitab yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Dan itu Iya. kalau kena
kalau waktu itu kita lagi, aduh, dosaku kok banyak sekali ya, ya akhirnya relate banget ke Arya dan akhirnya itu Iya. bisa membuat kita, iya ya Tuhan Yesus sudah basuh ini. Jadi saya merasa ada banyak banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup saya karena lagu-lagu yang Iya. sudah dinyanyikan atau bahkan lewat lewat jam terbang, lewat pelayanan yang saya lakukan dan pada akhirnya ya banyak jatuh jatuh bangunnya, tapi itu akan itu akhirnya membentuk karakter saya untuk ya untuk pelayanan memang nggak boleh main-main ya. Kalau bisa itu um, semangatnya itu seperti semangat lomba, mengejar excellence-nya itu semangat seperti lomba. Untuk mendapatkan tone suara yang bagus itu harus seperti lomba. Untuk mendapatkan note yang tepat itu harus seperti lomba. Ini yang terkadang saya masih ya kompromi lah karena kita dapat maksudnya resource yang bisa menyanyi itu Hmm. bukan yang sudah lama menyanyi, bahkan ada yang baru menyanyi pun Iya. kita coba untuk encourage untuk ini loh sesuatu yang bagus, kamu bisa menyanyi, bisa menolong menolong orang lain untuk kenal Tuhan lebih dekat lewat puji-pujian dan Betul. coba mengenalkan gitu memang apa komposisinya akhirnya ya ada yang sudah expert banget atau ada yang masih newbie, tapi itu Hmm. tidak apa ya istilahnya kita ini cuma instrumen kecilnya Kak Hari. Most important Iya, iya. adalah pesan yang ingin disampaikan lewat lagu itu. Tuhan ingin Tuhan ingin apa ya? Apa yang akan disampaikan Tuhan lewat lagu itu? Tentunya pesan terhadap masing-masing pribadi itu berbeda ya karena pesan Tuhan itu spesifik. Beda-beda. Misalnya misalnya Kak Hari harus seperti ini atau yang lain harus seperti ini. Karena spesifik dan itu yang bisa merasakan adalah masing-masing pribadi yang mendengarkan. Nah, ini sebuah misi yang apa ya? Misi kalau penyanyi paduan suara atau pemandu dan yang lain itu Hmm. punya misi untuk bantu sekiranya bisa membawa kita semakin dekat untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, ini misi yang harus diemban sih Kak Ari. Memang butuh waktu, butuh butuh terus-menerus belajar. Pilot saja kalau tidak memenuhi kuota jam terbang itu tidak boleh terbang. Maksudnya tidak boleh diangkat sebagai pilot. Nah, Hmm. kalau di paduan suara, nah kita harus kejar itu. Saya bisa membayangkan waktu waktu saya belajar untuk mengejar ketertinggalan itu belajarnya setengah mati. Dengan Iya. semangat yang sama seperti itu, saya pikir bisa untuk bisa dilakukan. Dan Iya. pada akhirnya saya masih ada satu penasaran Kak Ari waktu di Surabaya. Saya pengen sekolah lagi untuk apa ya? Saya ini sebenarnya secara otak ini ya biasa-biasa aja. Cuman waktu itu pengen ngetes aja. Pokoknya kalau ini gagal, dead end. Dah, nggak usah sekolah lagi, nggak usah mikir sekolah. Puji Tuhan waktu di Surabaya itu dengan semangat yang sama, akhirnya keterima di ITS. Di ITS itu udah nyangka juga, wih, keterima di ITS. Ya sudah, akhirnya kita kita apa? Kita istilahnya perbaiki CV lah Kak Ari. Perbaiki CV yang kemarin-kemarin tuh ya wis nggak bisa tertolong. Hmm. Paling nggak sekarang bisa tertolong lah. Dan akhirnya memang memang Tuhan tuh baik ya. Akhirnya dengan pembentukan karakter seperti itu akhirnya eh, di waktu kuliah S2 itu men- istilahnya apa ya? Saya boleh bilang diloloskan, dan diloloskan juga. Ya di dapat kesempatan yang baik untuk bisa mau perbaiki CV dan saya bisa lolos dengan apa ya? Memenuhi kualifikasi untuk bisa lanjut lagi. Kira-kira gitu kan. Oh, Bahasa iya, 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 maksud iya. maksud apa? Jadi dengan kualifikasi Oke. saya bisa lanjut lagi dan ini sebuah anugerah buat saya. Wah, bisa melayani Tuhan dan dengan semangat yang sama saya bawa kemanapun di pekerjaan, di studi,
akhirnya saya bisa bisa merasakannya itu baru baru kira-kira baru aja sih, boleh dibilang begitu Kak Ari. Jadi Hmm. apa yang sudah Tuhan kerjakan, memang karakter saya waktu itu memang harus banyak dibenahi. Pada akhirnya memang harus jatuh bangun. Setelah saya di posisi seperti ini, saya bisa melihat ke belakang. Ih, Tuhan itu bisa pakai ya ternyata ya. Instrumen yang sebenarnya ya bukan siapa-siapa sebenarnya Kak Ari. Background musik gak ada, tapi bisa Tuhan pakai untuk bisa menjadi alat kemuliaannya. Kira-kira begitu Kak Ari. Mohon maaf, ini panjang Ya. banget. Oh, enggak apa-apa Ih. Kak Sahabat. Enggak apa-apa Kak Sahabat. Nah, ya bagi rekan-rekan yang masih bergabung mau tanya silahkan ini ya. Ya, ini enggak apa-apa Kak. Itu berarti kan interest Kak ya. Semangatnya itu tadi Kak ya. Iya, ya Kak Ari. Oke, Siap, kalau siap. nggak ada mungkin mungkin saya yang boleh tanya Kak ya. Siap, siap. Nah, Monggo, monggo. Monggo Kak Ari. gini Kak. Kak Sahabat kan sudah lama ini berkecimpung di dunia musik gitu ya Kak ya. Contohnya Aduh, jadi pelatih paduan suara gitu ya Kak ya. Nah, ih, kira-kira kalau dalam hal melatih sebagai seorang pelatih paduan suara itu hal yang terberat itu apa Kak? Melatihnya atau oh, ketemu orangnya atau lagu itu ditransferkan supaya ya feel-nya dapatnya sama gitu. Itu yang tantangan oh, terberat menurut Kak Sahabat itu apa Kak? ya, saya sih langsung masuk ke esensinya aja Kak Hari. Karena Boleh, esensi boleh. kita membawakan lagu adalah supaya pesan itu boleh tersampaikan. Nah, ini sesuatu yang Iya, susah Kak Ari. Karena kita sendiri ya, komunikasi masih bisa kok terjadi sebuah kesalahpahaman. Bisa salah kesalahan. tangkap, bisa apalagi kalau WA. Aduh, WA ini bisa salah tangkap. Ini posisinya lagi Iya, apa nih? Lagi betul. marah atau lagi Iya, santai nggak nih? tahu. Kita Betul. baper nih hari gitu. Nah, dengan tujuan itu untuk bisa menyampaikan pesan, nah otomatis kita dituntut untuk bisa mengkomunikasinya dengan baik. Itu Mm. dengan tentunya kalau penyanyi harus bisa menyanyi dong Kak Hari. Oh Kalau iya. eh, bisa bisa belajar untuk bisa menyanyi karena Mm. tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan pesan lewat puji-pujian. Ketika suaranya sudah memenuhi kriteria, maksudnya eh, Mm. notasi aman, lirik terdengar Ah, dengan jelas, lalu kemudian pada akhirnya memang kekuatan lagu itu sendiri sih Kak Ari. Kalau lagu itu berasal dari firman Tuhan, biasanya strong banget Kak Ari untuk bisa oh. sampai ke dalam hati. Biasanya hati yang keras itu langsung langsung ya gitu. Kira-kira gitu. Iya, 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 Kak. Mm. Oke. Iya, Kak. Tanya lagi boleh ya, Kak ya? Lanjut ini. Nah, misalnya, Kak, ini ya. Ini kalau menurut saya pribadi sih, tadi kan Kak Sabat sempat bilang kalau memang bernyanyi, musik itu kan ada kayak pesan teologisnya, Kak ya. Iya, 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 betul, betul. Nah, saya anggap ini kalau misalnya kayak saya ya, misalnya saya berperan sebagai pendeta ini, saya berkhotbah, Iya, gitu ya kak ya. iya, Nah, itu kan iya, iya. kan ada pesan teologisnya. Nah, Betul, anggap kata betul. gini kak, ketika kita mempersiapkan suatu lagu, Iya, anggap kata tadi kak Sabat bilang ya tentang dosa gitu ya. Lagu yang mau disampaikan ini kita pesannya itu supaya bertobat gitu ya. iya, Ternyata ternyata kita ini masih lagi bergumul atau jatuh dalam dosa. Nah, itu kira-kira gimana, iya, Kak? Nah, itu iya, kadang-kadang kan iya. gitu ya. Kayak kayak pedang bermata dua gitu ya. Misalnya kita ini mau Iya, menyampaikan message-nya supaya jangan berdosa. Tapi ujuk-ujuknya loh, saya sendiri saja rasanya kurang layak gitu. Nah, itu gimana menurut Kak Sabat? iya. Betul, betul, betul. Nah, dilema dari seorang penyampai lagu, bahkan mungkin pembawa firman mungkin ya, karena kita sama-sama manusia, ya
eh, tidak luput lah istilahnya dari dosa. Bisa saja karena kita kita mungkin melakukan sesuatu yang apa ya? Kita ngomong pun bisa dianggap, aduh ini kok menyinggung perasaanku, ya itu kira-kira begitu. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan, mem memang betul seperti yang dibilang Kak Hari, memang pedang bermata dua. Itu apa sebuah sebuah pandangan yang betul karena seperti layaknya firman Tuhan yang bermata dua bisa kena ke yang mendengarkan, juga bisa kena ke yang melayani. Itu betul sekali Kak Hari. Karena dengan begitu kita akan ya istilahnya dimurnikan lah, diingatkan seandainya waktu sebelum pelayanan waktu itu, aduh saya kok berbuat dosa ya misalnya, aduh saya tanpa sengaja mendukakan hati orang lain. Pada saat menyanyi bisa menjadi sebuah ekspresi untuk kita sendiri berdoa kepada Tuhan untuk bisa, Tuhan, dosaku merah seperti kirmizi, tapi Mm. Tuhan ketika saya mengakui, Tuhan boleh hapus. Nah, ini boleh menjadi sesuatu sesuatu yang apa? Menjadi istilahnya perbaikan diri untuk bisa tidak berbuat dosa lagi. Walaupun pada akhirnya namanya Masih manusia struggle tetap gitu ya. selama hidup pasti bergumul dengan dosa. Memang harus harus diperbaharui lah istilahnya Kak Hari. Hatinya yang Mm. diperbaharui. Jadi kalau misalnya salah ya minta ampun, jangan keterusan, supaya tidak keterusan. Kalau keterusan nanti hatinya jadi bebal. Nah, Iya, iya. dengan momen lagu yang mengingatkan kita dengan dosa, kita akan merefresh lagi hati kita untuk bisa dimurnikan lagi lewat lagu atau lewat apa yang Tuhan bicarakan waktu itu pada kita. Kira-kira begitu dari. Oke, iya, 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 Kak. Wah, ini tak terasa sudah hampir 1 jam ya. Oh iya, Kak. Iya, Kak. Kak, Hampir. Kak, Oh iya, iya, sorry, iya. sorry, sorry, Kak. Ini Nggak apa-apa, mau Kak. tolong tanya, Terus, terus, Kak. tanya 2 pertanyaan lagi, boleh ya, Kak ya? Siap, Kalau siap. saya, oke. Nah, selama Kak Sabat melayani, nah, apa suka dukanya yang paling Kak Sabat ingat itu apa, Kak? Yang paling berkesan deh. Eh, oke, 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 oke. Memang namanya namanya apa? Kita melayani, kita harus Mm-mm. menyiapkan diri kita untuk bisa menjadi bagian yang melayani. Artinya kita setingkat lebih lebih siap daripada yang dilayani. Kira-kira begitu Kak Ari. Siap dalam Ah, hal materi apa yang kita bawakan, siap dalam hal apa hati kita untuk bisa melayani. ah, ah. Apa ya? Ya yang terutama lagu itu dibawakan eh, untuk membawa pesan dari Tuhan. Istilahnya kayak gitu. Bukan bukan kita untuk ini harus seperti ini harus seperti ini sesuai dengan firman Tuhan seperti ini. Nah, pada akhirnya lagu itu, kekuatan lagu itu sendiri yang bercerita. Kalau itu lagunya tentang dari firman Mm-mm. Tuhan, biarlah itu masuk ke dalam hati yang menyanyikan dan yang mendengarkan. Eh, Mm. kalau apa yang paling berkesan ya, kalau saya sih yang paling ingat ya waktu waktu melayani di Singapura itu yang dengan Itu tunanetra itu ya. tadi. Betul, karena secara secara kasat mata mereka tidak bisa melihat kita, tetapi secara mendengar mereka bisa merasakan, oh tuh pengen seperti ini, kira-kira begitu. Yang tuh pengen berbicara seperti ini dan melihat reaksi reaksi mereka kan biasanya yang tuh uh, apa ya uh, yang berkebutuhan khusus, pasti kebutuhan memiliki Mm. penglihatan yang baik itu biasanya spontanitasnya itu bisa kelihatan dan kita bisa melihat langsung itu reaksi mereka ke Ari, apa yang terjadi, Mm. lihat reaksi mereka gitu, ih
Iya, iya, saya iya. yang instrumen yang istilahnya spoiled gitu loh. Maksudnya yang aduh tanpa persiapan seadanya dan lain-lain atau apa yang istilahnya Ah, kurang persiapan dipakai Tuhan untuk seperti itu. Apalagi kalau saya lebih menyiapkan diri supaya lebih siap untuk melayani kira-kira begitu Kak Ari. Sukacitanya itu lebih apa ya? Double Kak Ari kalau kalau kita sendiri mm, siap, aduh Tuhan, aku siap jadi instrumenmu, pakailah aku kira-kira begitu untuk menjadi alat menyatakan kebesaran namamu. Itu sukacitanya double sih kalau menurut saya ketika iya, melayani iya. seperti itu. Pada akhirnya tanpa memandang siapapun yang dilayani, sikap hatinya seperti itu Kak Hadi. Jadi Iya, iya. kita memiliki sikap hati, akhirnya karena momen itu tadi akhirnya tercetus oh iya aku melayani sebenarnya yang seperti inilah yang harus dilakukan. Akhirnya semangat excellence itu yang tetap harus Iya, dikejar iya, Kak Ari. iya. Siap, Hmm. siap. Oke, 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 Kak Sapat. Terima kasih banyak ini Iya, buat tapi buat waktunya gitu ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke, rekan-rekan, kita akan terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk ini tadi ada rekan-rekan yang sudah sempat chat gitu ya. Buat iya, ini iya, tadi saya sempat baca yang ada yang iya. kasih komen ini. Thank you buat ini ya, Rudi Anugerah ya tadi yang sempat saya bacain Kak ya, sebentar. Gaspol Kak Bat, waduh ini Gaspol. Terus saya ada Siap. lagi nih, Vivau Besok kita Uga kelar Kak. Petra, wah, Vivau Uga Petra. Oh, Oke, terus ada Debbie ini angkat tangan ini, angkat tangan mau apa ini? Mau mau bertanya ini kali Kak. oh iya mungkin mungkin. Oke, oke. Nah ini ada dari ini Pak, sama ini Sony Iya. Sumarsono. Oh, Saya sorry. terkesan ketika Wah. Kak Sabat pakai ilustrasi mobil Mercy Matic dengan mobil angkot manual. Terima kasih ini ya. Terima kasih ya buat rekan-rekan yang ikut dari awal sampai pada akhir yang masih tetap setia. Oke, kita akan tutup malam kesaksian online pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Malam Tuhan, terima kasih. Engkau boleh memakai Kak Sabat yang boleh men-sharingkan pengalaman tentang bagaimana engkau bentuk melalui musik Tuhan. Dan biarlah pesan-pesan yang sudah engkau taruh pada Kak Sabat juga engkau taruh sama seperti kami ya Tuhan. Engkau bentuk kami melalui setiap alunan musikmu. Dan kami tahu Tuhan kami boleh memerankan peran kami dengan baik. Ampuni kami dari ketika kami mungkin selama ini belum menjadi orang-orang yang bisa berinstrumen dengan baik atau bisa uh, memusikkan apa yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu bincang-bincang sharing kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat Kak Sabat, kiranya Engkau memberkati apapun yang Kak Sabat sudah lakukan dan yang akan lakukan, berkati juga keluarganya, dan Engkau juga berkati untuk para rekan-rekan yang masih tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kau boleh terus tambahkan kesetiaan mereka supaya mereka boleh ketika mendengar sharing-sharing ini boleh senantiasa terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan atas waktumu, atas anugerahmu. Inilah seluruh doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam namamu, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Kak Sahabat ya untuk waktu dan Terima kesempatannya. kasih juga. Salam buat keluarga, buat anak-anak juga ya Kak ya. Iya, semoga jadi berkat ya Kak Ria. Oke, pasti. Amin, amin. Terima kasih buat rekan-rekan juga yang lain yang sudah bergabung. Sampai ketemu di malam kesaksian online minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. See you. Thank you, thank you.